sebelumnya marilah kita senantiasa memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Ta'ala, Tuhan yang Maha Kuasa, yang telah melimpah rahmat karunia pada kita sehingga hari ini alhamdulillah kita semua sehat semuanya, dapat berkumpul di aula di sini ya untuk sosialisasi terkait pengembangan keprofesian guru. Mohon di apa ini tadi yang disampaikan oleh Pak Kepala Sekolah Pak Woro, bahwa ajang ini adalah untuk mencari satu solusi mengapa ini kita lakukan. Sebenarnya dipikir-pikir ini apa ya, lekan boleh ngomongan. Kami hari ini datang untuk sadar mendapatkan satu kesamaan persepsi ya. Kesamaan satu persepsi tentang pengembangan profesi yang selama ini menjadi banyak permasalahan. Artinya di sini Bapak Ibu, kami adalah tim sosialisasi ya. Mungkin bisa dipisahkan dengan tim PAK. Kita tim sosialisasi yang ini memang mensosialisasikan berbagai hal. Karena selama melakukan penilaian angka publik, kita dari tahun ke tahun itu menghadapi permasalahan yang sama. Ada permasalahan yang selalu terulang dan terulang. Sudah 2 kali dulu kita mendatangkan kepala sekolah dan tim PAK di tiap-tiap sekolah untuk mendapatkan pencerahan, kesamaan persepsi seperti itu. Tetapi kok permasalahan masih berulang lagi, maka kita merasa perlu untuk menyampaikan sosialisasi ini. Ya, sebelumnya perlu kami kenalkan. Kita kenalkan, kami datang hari ini. Saya sendiri Muhammad Khairi dari SMK Pesan, kemudian Pak Eko Subadri, Pak Subadri MM dari SMK 4, kemudian Bu Muti ya, Muti dari SMK 3 dan Bu Ani ya, dan Bu Ani, gambar ya, ini banyak keluar ya ini. Jadi memang kita berbagi agar bisa cepat ya. Ini masalah disampaikan ke Bapak Ibu semuanya. Intinya Bapak Ibu bahwa kalau bicara tim misalnya tim penilai itu bukan di pihak yang berseberangan dengan Bapak Ibu, tetapi tim penilai adalah rekan tim Bapak Ibu. Karena tim ini memfasilitasi Bapak Ibu terkait dengan apa itu kenaikan pangkatnya seperti itu. Jadi memang tim mendapatkan tugas dari Pak Gubernur, kita SK-nya memang SK dari Pak Gubernur. Jadi tangan panjang pemerintahan provinsi untuk memonitoring ataupun apa istilahnya ya, menjaga kualitas proses barangkali seperti itu di persekolahan. Karena tidak mungkin langsung dari dinas langsung. Itu salah satu sampai kepala sekolah tentu saja ya. Ini apa yang kita sampaikan ini mungkin kita kasih judul pengembangan profesi guru. Bahwa jabatan guru adalah jabatan profesi. Kita yakin sudah paham semuanya itu ya. Sebagai jabatan profesi ini ada kewajiban bahwa setiap guru ASN ini wajib untuk mengembangkan profesinya. Jadi pengembangan profesi ini sifatnya wajib. Guru wajib meningkatkan dan mengembangkan kualifikasi akademik dan kompetensi secara berkelanjutan sejalan dengan perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni. Pasal 20 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang guru dan dosen. Pengembangan profesi guru ini dilakukan dalam 3 bentuk, yaitu pengembangan diri dan publikasi ilmiah karya inovatif. Jadi pengembangan diri, publikasi ilmiah karya inovatif. Setiap tahun, awal tahun kita merencanakan SKP, sasaran kerja pegawai. Diharapkan semua ASN, guru ASN ini merencanakan pengembangan profesinya. Baik dalam PD, PI-nya harus direncanakan. Harapannya nanti setiap 4 tahun paling tidak ini sudah dapat memperoleh penghargaan berupa kenaikan pangkat.
Mungkin ini juga perlu kita singgung tentang jabatan fungsional guru. Untuk guru pertama golongan 3A ini hanya wajib untuk mengikuti pengembangan diri. Ya, kalau angka kreditnya 50, angka kredit kumulatif 50 ini bisa diperoleh dari 3 pengembangan diri. Ya, 3 pengembangan diri. Angka kredit penunjangnya maksimal 5. Jadi golongan 3A belum wajib untuk publikasi. Angka kredit pengembangan profesional ini baru pengembangan diri saja, PD. Kemudian golongan 3B ini ditambah selain minimal 3 PD, ada tambah 4 publikasi ataupun karya inovatif. Di sini masih bebas, Bapak Ibu, untuk publikasi ataupun karya inovatifnya masih bebas. Kemudian 3C itu ada tambah 3 PD, 6 publikasi. Golongan 3D yang akan ke 4A baru ada kewajiban untuk minimal ada 1 penelitian. Untuk golongan 3D yang akan ke 4A minimal ada 1 penelitian. Kemudian kalau yang 4A atau 4B minimal di samping ada 1 penelitian juga ada jurnal. Jadi untuk golongan 3B sampai 3C itu sifatnya masih bebas. Mau publikasi saja, yang belum itu publikasi saja misalnya boleh. Ya, karya inovatif pun boleh. Ya. Ini tentang kebutuhan angka kredit untuk jabatan fungsional guru. Bapak Ibu, saya atau kita punya satu perumpamaan. Ini adalah trofi, trofi. Ini trofi. Berapa harga trofi, Bapak Ibu? 100.000 mungkin dapat ya. Kalau kita di pasar sore itu mungkin Jaya Abadi misalnya itu 100.000 kita dapat trofi. Ya. Bahkan kita bisa beli trofi yang banyak. Tapi trofi ini sesungguhnya hal yang penting bukan wujud fisik trofinya ini, tetapi nilai yang ada dalam sebuah trofi. Trofi bisa berarti kepuasan, kebanggaan, dan juga harga diri. Ini trofi mungkin bisa seperti itu. Tapi sesungguhnya kalau kita melihat trofi itu bukan trofi wujud fisiknya, tetapi nilai-nilai yang terkandung di dalam trofi tadi. Ya. Gampangannya ya, trofi bisa dibeli namun tidak akan berarti tanpa prestasi. Ini gampangannya. Ya. Ini kita membuat satu gambaran, ini adalah sebuah prestasi. Ya. Prestasi dalam sebuah trofi. Ya. Karena seseorang mendapatkan sebuah prestasi maka dia mendapatkan penghargaan berupa trofi. Trofi adalah gambaran atas sebuah prestasi. Ini gambaran seperti itu. Juga tentang kinerja. Setiap PNS yang berkinerja maka dia akan memperoleh penghargaan. Penghargaannya apa? Penghargaannya adalah kenaikan pangkat. Jadi kenaikan pangkat itu ada sebuah penghargaan. Penghargaan atas apa? Atas kinerja guru. Jadi kenaikan pangkat adalah penghargaan atas kinerja guru. Ini kita catat saja Bapak Ibu, nanti ganti-ganti. Mari kita rubah mindset kita. Mindset ini selama ini kita berupaya untuk apa itu? Kebanyakan ya, banyak di antara kita tuh berusaha untuk naik pangkat seperti itu. Ya. Tapi mari kita sekarang coba merubah mindset kita bersama bahwa kegiatan pengembangan diri, publikasi ilmiah maupun pengembangan karya inovatif guru ini adalah upaya meningkatkan kompetensi. Jadi pengembangan tadi merupakan satu upaya untuk meningkatkan kompetensi maupun kinerja guru. Jadi ini tujuan utamanya. Niatkan setiap kegiatan PD, publikasi karya inovatif adalah untuk peningkatan kompetensi atau kinerja, bukan untuk kenaikan pangkat. Ini mungkin yang perlu kita satu bersama. Ya. Kita niatkan setiap kegiatan kita dalam pengembangan diri, publikasi ataupun karya inovatif. Ini adalah untuk peningkatan kompetensi, peningkatan kinerja, bukan untuk kenaikan pangkat. Kita niatkan demikian. Jadi mungkin selama ini kan banyak yang mungkin kebalik gitu ya. Jadi dampak kegiatan harus benar-benar dirasakan oleh guru, siswa maupun sekolah. Ini sebagai tanggung jawab moral kita bahwa ya
masa depan bangsa katakanlah ini kalau seremonial ini, masa depan bangsa itu ditentukan oleh pendidikan anak-anak bangsanya. Nah, bicara pendidikan anak bangsa itu siapa? Ya kita. Inilah tanggung jawab kita, tugas kita dalam apa itu menyiapkan masa depan bangsa melalui anak-anak didik kita. Dengan apa? Dengan kinerja kita. Jadi kembali, dampak setiap kegiatan harus benar-benar dirasakan baik oleh guru, siswa maupun sekolah. Sedang kenaikan pangkat adalah bentuk penghargaan atas kinerja tadi. Jadi kenaikan pangkat adalah efek dari kinerja kita semuanya. Jadi efek. Jadi jangan, mari kita rubahlah pola pikir. Jadi bukan hanya sekedar ngoyak untuk dapat naik pangkat, tetapi kita perbaiki kinerja kita sehingga nanti penghargaan kita dapatkan. Oke, pengembangan profesi berkelanjutan untuk PKB ini saya yakin Bapak sudah periksa semua. Untuk PKB itu ada 3 bentuk. Yang pertama pengembangan diri. Ya, ini Bapak itu sudah yakin, sudah pahami semuanya. Dan yang kedua adalah publikasi ilmiah, baik hasil penelitian, gagasan inovatif, buku teks pembelajaran, buku pengayaan, dokumentasi dan sebagainya. Kemudian yang ketiga ini adalah karya inovatif. Kalau di sini bidang teknologi mungkin banyak sekali karya-karya inovatif yang dapat Bapak Ibu wujudkan saya kira di sini. Mungkin sedikit berbeda dengan setelah Bisman itu proposal gitu. Kalau di sini mungkin ada banyak karya inovatif yang bisa diupayakan. Sepanjang sekolah menghadapi permasalahan, sepanjang masyarakat banyak permasalahan, nah, Bapak Ibu bisa membuat karya inovatif untuk mengatasi berbagai permasalahan tadi. Ini pengembangan profesi. Yang satu tadi pengembangan diri. Pengembangan diri bisa dalam bentuk diklat ataupun kegiatan kolektif. Ya, ini kita hanya meresume saja Bapak Ibu. Saya yakin Bapak Ibu sudah paham semuanya. Pengembangan diri bisa dalam bentuk diklat maupun kegiatan kolektif. Untuk bukti fisik diklat fungsional ini kita bahas karena kadang-kadang juga masih ada yang kurang ternyata. Yang pertama ada fotokopi surat tugas atau izin dari kepala sekolah atau atasan langsung. Jadi misalnya kepala sekolah mendapat surat nota dinas dari pimpinan dari provinsi misalnya untuk menugaskan guru ini mengikuti workshop diklat dan sebagainya, maka Bapak Ibu mendapatkan surat tugas. Tapi ketika Bapak Ibu mendapatkan informasi tentang suatu kegiatan, Bapak Ibu menilai itu penting bagi Bapak Ibu untuk peningkatan kompetensi, maka Bapak Ibu guru sampaikan ke kepala sekolah izin untuk dapat mengikuti kegiatan tersebut, maka sekolah memberikan surat izin. Nilainya sama, surat tugas atau surat izin. Kemudian yang kedua harus ada fotokopi sertifikat diklat yang disahkan oleh kepala sekolah. Ada fotokopinya. Dan yang ketiga ada laporan hasil pelatihan dengan format yang sesuai dengan ketentuan. Bapak Ibu selama ini kadang-kadang kita diklat laporannya diklatnya telung dino petang dino laporannya selembar. Lah masa diklatnya cuma 3 hari 4 hari ya, masa tidak ada yang bisa ditulis laporannya hanya 1-2 lembar. Bahkan ada yang dikumpulkan langsung diklat 1 ini 2 ini hanya 2 lembar itu tidak diklat misalnya. Ya, monggo sekarang ya kita ya buat untuk laporan diklat itu yang sesuai dengan ketentuan. Jadi laporan diklat itu ya seperti makalah misalnya itu Bapak Ibu ya, nanti ditulis bukan hanya 2 lembar itu diklat pertama, kedua ketiga, hanya ditulis judulnya ya. Gitu ya. Jadi ya ini Bapak Ibu nanti kita share ya. Nanti filenya bisa kita share sehingga ya untuk tambahan wawasan Bapak Ibu. Ya. Laporan diklat fungsional ini bagian awal. Judul diklat dan diikuti ya. Judul diklat apa? Judul diklat. Waktu pelaksanaan diklat dari tanggal berapa sampai tanggal berapa. Lama waktu diklat durasinya. Perlu Bapak Ibu pahami. Kalau diklat misalnya diklatnya dilaksanakan misalnya menginap di hotel,
menginap di hotel ya. Ini umumnya kegiatan kan dari pagi sampai malam, itu bisa terhitung 10 jam. Namun kalau IHT di sekolah umumnya tidak bermalam, kegiatannya hanya siang hari saja. Kalau 3 hari itu tidak mungkin sampai 30 jam. Ya. Umumnya kalau di sekolah itu hanya 3 hari. Maka kalau di sekolah minimal ya 3-4 hari misalnya itu baru bisa mencapai 30 jam. Ini. Jadi waktu diklat jam dan durasinya berapa jam. Kemudian juga tempat diklatnya di mana harus jelas diterangkan di situ. Pelaksana atau panitianya, penyelenggaranya, ya. Tujuan diklatnya, ada surat penugasan atau izinnya, ya. Fotokopi sertifikat yang disahkan kepala sekolah. Ini bagian awalnya. Kemudian isinya, tujuan diklat diuraikan, ya. Diuraikan pengembangan diri tadi dipaparkan di sini. Ya. Jadi tujuannya harus dipaparkan. Ya tentu seiring dengan tusi kita, Bapak Ibu. Ya, tujuan diklat atau pengembangan diri itu dipaparkan tentu sesuai dengan tugas dan fungsi kita semuanya. Kemudian materi yang disajikan dalam diklat atau pengembangan diri serta uraian kesesuaiannya dengan peningkatan profesi guru yang bersangkutan. Jadi materinya ya, tidak cukup judulnya, karena kemarin kan banyak yang hanya judul-judulnya. Tapi ini materi ini ya diuraikan lah, diuraikan dan dikaitkan dengan apa itu kebutuhan Bapak Ibu, kesesuaiannya dalam peningkatan keprofesian guru. Jadi dikaitkan diklat ini kaitannya dengan apa peningkatan profesi guru. Kemudian tindak lanjut yang akan atau yang telah dilaksanakan dulu peserta diklat atau PD tadi berdasarkan hasil diklat. Tindak lanjutnya apa yang akan dilakukan atau yang telah dilakukan. Kemudian dampak terhadap peningkatan kompetensi guru di dalam peningkatan mutu KPR dan siswanya. Ini yang utama sekali, dampak, harus ada dampaknya. Dampak terhadap peningkatan kompetensi guru di dalam peningkatan mutu KPR maupun peningkatan kompetensi siswa. Dan penutup yang terakhir. Ini yang harapan kita setelah ini ya tahun depan ya lebih sesuai inilah. Kemarin kadang ada ditemukan diklatnya pirang-pirang, kadang-kadang beberapa guru aja hanya copy paste. Nah, padahal kebutuhan kompetensinya berbeda. Nah, kalau Bapak Ibu mengikuti sejumlah diklat, maka nanti juga ada apa itu laporan yang akhir ini lampiran. Bagian akhir lampiran berupa materi ringkasan pelaksanaan diklat yang disajikan seperti ada di sini. Jadi ketika Bapak Ibu mengikuti cukup banyak diklat, silakan dituliskan materinya di sini. Ya, materinya apa saja yang diikuti selama 1 tahun, karena PAK-nya tahunan misalnya 1 tahun ini bisa apa saja yang diikuti. Ini untuk diklatnya, jadi juga diresum, diringkas. Gitu. Mungkin misalnya ada sesuatu yang bisa akan ditanyakan langsung juga Bapak Ibu ya. Berikutnya adalah kegiatan kolektif guru. Ya. Kegiatan kolektif guru. Ini meliputi kegiatan dalam pertemuan ilmiah. Ya pada umumnya di MDMP umumnya yang paling banyak. Ya. Monggo Bapak Ibu, harapan kita minimal MDMP sekolah itu dihidupkan. Minimal MDMP sekolah dihidupkan. Coba nanti di kabupaten juga dihidupkan. Ya. Dulu teman-teman saya banyak di sini ya. Saya 13 tahun ketua MDMP. Ya, 13 jadi biasa kita hidupkan. Ya, istilahnya ya untuk pengembangan profesi kita. Jadi kegiatannya MDMP terutama. Kemudian juga apa itu ini oke nih untuk MDMP ini mohon Bapak Ibu MDMP sekolah pun benar sudah cukup ya. Sudah cukup, tapi kalau di kabupaten akan lebih baik ya. Ini dilaksanakan dalam bentuk paket-paket kegiatan. Jadi monggo MDMP ini sekolah di sini menyusun perencanaan. Bisa rencana kegiatan dalam 1 tahun ini merencanakan kegiatan apa saja yang dibentuk paket-paket
untuk satu paket terdiri dari 3 sampai 4 pertemuan. Jadi satu paket itu terdiri dari 3 sampai 4 pertemuan. A 3 kali 60 menit. 3 kali 60 menit. Nah, untuk dapat memperoleh nilai, seorang guru minimal mengikuti kegiatan ini 80% dari program yang telah ditetapkan. Jadi ketua MPMP ini nanti membuat rencana ya, program kerja bersama anggotanya, kemudian melaksanakan itu tolong untuk didokumentasi semuanya ya, termasuk daftar hadir kegiatan. Di akhir tahun nanti ketua MPMP membuat keikutsertaan anggotanya dalam kegiatan yang telah direncanakan tadi ya. Kemudian juga dilaporkan, jadi ada laporan kegiatan. Jadi tidak cukup dengan SK menurut ini, tidak cukup dengan SK. Ini untuk kegiatan kolektif dulu. Nah, untuk bukti fisiknya tidak terlalu beda dengan yang lain tadi ya, yaitu foto kopi sah surat tugas atau izin, kemudian foto kopi sertifikat yang disahkan kepala sekolah, kemudian laporan untuk setiap kegiatan. Setiap paketnya kan ada paket 1, 2, 3, 4 gitu ya. Misalnya setiap paket itu dibuat laporannya. Kemudian laporan ketua MDMP terkait keikutsertaan guru di dalam kegiatan kolektif tadi. Laporan ketuanya termasuk daftar hadirnya. Itu. Kemudian kerangka isi laporan kegiatan kolektif. Bagian awal ini memuat jadwal kegiatan. Tidak terlalu jauh beda dengan yang lain. Jadwal kegiatan, waktu pelaksanaan, tempat dan tujuan. Selama waktu pelaksanaan ada surat penugasan dari kepala sekolah, kopi surat ataupun sertifikat ya. Kemudian bagian isi ada tujuan kegiatan yang dilakukan, dinarasikan seperti tadi, penjelasan isi kegiatan, dampak kegiatan kolektif bagi pengembangan kompetensi guru, tindak lanjut yang akan atau yang telah dilaksanakan oleh guru tersebut dan penutup. Bagian akhir ada lampiran yang terdiri dari makalah atau materi yang disajikan dalam kegiatan pertemuan. Selama ini banyak yang materi yang disajikan ini makalahnya atau powerpointnya ini banyak yang seperti itu. Padahal itu hanya lampiran saja maksudnya. Materi yang disajikan dalam kegiatan pertemuan dan materi ringkasan pelaksanaan kegiatan kolektif yang disajikan seperti ini. Ada matriknya. Materi ringkasan pelaksanaan kegiatan kolektif. Jadi dikumpulkan kalau kegiatan kolektifnya. Nah, di dampak yang perlu ditulis Bapak Ibu, dampak ini adalah adanya penambahan kompetensi pada guru sendiri maupun adanya perubahan dalam KPM yang lebih baik dan juga dampak terhadap peningkatan prestasi siswa. Di dampak. Nih. Kita lanjut. Berikutnya ke publikasi ilmiah dan karya inovatif yang paling kaya ini. Publikasi ilmiah dan karya inovatif. Persyaratan untuk dapat dinilai publikasi ilmiah ini karya inovatif adalah AP itu yang pertama adalah asli. Jadi harus benar-benar karya asli penyusunnya, bukan plagiat ciptaan atau disusun dengan niat dan prosedur yang tidak jujur. Ini ya, benar-benar karya asli penyusun, bukan ciptaan, disusun dengan prosedur ya, dan niat ya. Bukan disusun untuk dengan prosedur dan niat yang tidak jujur. Kemudian perlu ya, jadi laporan atau gagasan yang dituliskan harus sesuatu yang diperlukan dan mempunyai manfaat di dalam menunjang pengembangan profesi guru yang bersangkutan. Manfaat tersebut diutamakan untuk memperbaiki mutu pembelajaran di satuan pendidikannya. Nah, jadi utamanya untuk meningkatkan mutu pembelajaran. Kemudian ilmiah, laporan harus disajikan dengan kerangka isi dan mempunyai kebenaran yang sesuai dengan kaidah kebenaran ilmiah. Serta yang keempat harus konsisten. Isi laporan harus sesuai dengan tugas pokok guru dan konsisten permasalahan apa yang dikaji. Ini untuk publikasi ilmiah, syaratnya AP itu harus
dari penulis. Asli perlu ilmiah dan konsisten. Ada 10 macam publikasi ilmiah yang dapat Bapak Ibu ambil. Yang pertama, presentasi di forum ilmiah. Yang kedua, hasil penelitian yang umumnya PPK, ini yang paling banyak. Kemudian tinjauan ilmiah. Kemudian tulisan ilmiah populer. Yang kelima, artikel ilmiah. Yang keenam, buku pelajaran. 7 modul atau diktat. Yang 8, buku dalam bidang pendidikan. 9, karya terjemahan. Dan yang ke-10, buku pedoman guru. Buku pedoman guru. Bukti fisik. Laporan hasil penelitian yang diseminarkan. LHP, laporan hasil penelitian. Ini yang pertama, makalah laporan hasil penelitian lengkap dengan berita acara bahwa telah diseminarkan di sekolahnya. Tapi ya, misalnya Bapak Ibu mau di MGMP, saya kira juga tidak masalah ya. Jadi diseminarkan di sekolahnya. Kalau diseminarkan di sekolahnya harus mengundang minimal 3 sekolah sejenis. Ya, jadi katakanlah dari sekolah SMK 2 misalnya minimal mengundang peserta dari 2 sekolah yang lain, SMK 1, SMK 3 yang setingkat. Bukan yang misalnya seminar ini masalah tentang SMK, mengundang seminar guru SMP karena Tonggoni guru SMP, guru SD, ini tidak setingkat, harus yang setingkat. Kemarin masih ditemukan, atau 2 tahun yang lalu ditemukan seminar guru SMK itu mudah ada yang dari SMP seperti itu. Ini yang setingkat gitu ya, setingkat. Ya. Kemudian ada berita acara yang berisi keterangan tentang waktu pelaksanaan seminarnya, tempatnya, pesertanya, notulen rapatnya, dan dilengkapi dengan daftar hadir peserta. Kemudian berita acara ditandatangani oleh panitia seminar, jadi ada panitianya. Panitia seminar sekolah tadi dan juga kepala sekolah yang ditempati untuk seminarnya. Kemudian seminar dilaksanakan di sekolah penulis dengan peserta minimal 15 orang yang berasal dari minimal 3 sekolah yang setingkat tadi sudah saya singgung ya. Kalau di sekolah harus mengundang itu. Tapi misalnya di mengundang teman-teman MGP mungkin yang paling sederhana MGP Kabupaten diundang di sekolah. Kita misalnya kita manfaatkan sekaligus untuk seminar. Mungkin ketika kegiatan itu satu hari mungkin ada beberapa guru yang akan seminar. Di sini dibatasi dalam satu pelaksanaan seminar minimal 3 maksimal 3 makalah maksimal ya. Tidak rombongan gitu ya. Maksimal 3 makalah 3 naskah ya maksimal 3. Kalau nanti sekolahnya ramai banget ya mungkin bisa disusun jadwal di kesempatan yang lain. Soalnya dalam satu hari itu maksimal hanya 3 makalah. Sistematika pelaporan hasil penelitian. Bagian awal ini ada halaman judul, ada lembar persetujuan dan pernyataan dari kepala sekolah. Juga pernyataan dari perpustakaan yang menyatakan bahwa laporan tersebut telah disimpan di perpustakaan. Artinya menjadi salah satu bagian pustaka di perpustakaan. Kemudian pernyataan keaslian tulisan yang dibuat yang ditandatangani oleh penulis. Jadi pernyataan keaslian. Terus kata pengantar, daftar isi, kemudian abstrak ataupun ringkasannya. Ini sistematikanya. Untuk bagian awal. Kemudian untuk bagian isi ada bab 1 adalah pendahuluan. Ini menjelaskan tentang latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan dan kemanfaatan hasil penelitian. Bagian isi bab 1. Bab 2 kajian pustaka. Ini berisi uraian tentang kajian teori mengenai variabel yang diteliti sebagai landasan dalam pembahasan di bab 3. Jadi ini Bapak Ibu, kajian pustaka ini adalah yang memang betul-betul nanti digunakan
digunakan sebagai landasan di dalam membahas bab 4 dalam melakukan pembahasan. Bukan untuk mempertebal ya, maka ini kan seringkali yang paling banyak malah kajian pustakanya. Ya. Jadi sudah kurang tepat. Yang tepat nanti yang paling banyak itu bab 4-nya, hasil penelitian. Untuk kajian itu hanya mengkaji berbagai hal yang nanti menjadi dasar, menjadi landasan di dalam melakukan pembahasan di bab 4-nya tadi. Bukan yang terbesar di kajiannya. Bab 3, metode penelitian itu menjelaskan tentang prosedur penelitiannya. Dan yang keempat, hasil penelitian dan pembahasan. Hasil penelitian dan pembahasan. Tentu yang paling dominan di sini. Mungkin Bapak Ibu saya sedikit kiat supaya di bab 4 itu bisa paling banyak dokumen. Paling dominan ya. Kalau saya dulu kiat saya gini, beberapa penelitian saya, foto kegiatan Bapak Ibu selama melakukan penelitian tolong didokumentasi yang sebaik-baiknya, foto-fotonya. Ya. Nah, foto ini bisa disajikan di bab 4 maupun di lampiran. Bab 4 maupun di lampiran. Kalau Bapak Ibu pengen ya nanti mungkin ngoyak ke jumlah halaman misalnya. Foto monggo disajikan di bab 4 boleh. Tetapi jangan hanya menampilkan foto. Foto tadi harus dinarasikan. Ini foto apa? Kenapa? Bagaimana? Fotonya dianalisis, dinarasikan. Ya. Baik putaran itu sebenarnya 1, 2, 3 itu siklus lah kan lagi ya. Siklus 1, siklus 2, siklus 3. Tapi harus jujur Bapak Ibu, pernah kita temukan ada foto di situ di bab 4. Foto siklus 1. Di foto siklus 1 ada sepatu di bawah meja. Terus ada jaket semampir di belakang sini. Ada tas di depan di atas meja. Siklus 2. Padahal itu waktunya sudah 3 minggu kemudian. Tasnya pindah-pindah. Jaketnya masih sementet. Kira-kira apa ya Bapak Ibu menunggu? Sampai siklus ketiga itu masih nggak pindah-pindah. Nah ini masa kelasnya dipakai data atau tidak? Jadi kan jadi meragukan aslinya ini tanaman akan seperti ini. Ya, kalau ini diperhatikan sampai di situ ya. Ini. Terus ada lagi yang 3 tahun yang lalu banyak PTK yang jahitan itu ya. Di beberapa sekolah kok mau beda metodenya saja. Ya. Tulisannya kok mau beda metodenya, diganti-ganti foto nih. Nah, seperti itu. Salah titik ya bodoh, titik salah misalnya. Kita waktu membaca pertama itu ya, wah ya oke bagus. Membaca kedua itu kayak kelingan. Kok sepertinya sudah pernah membaca begini. Membaca yang ketiga belum, kok bodoh lagi. Gelar belum, titiknya salahnya bodoh. Seperti itu harapannya tidak lagi terjadi. Ini. Kemudian lanjut bab 4 adalah simpulan dan saran-saran. Sedang bagian penunjang ini ada daftar pustaka dan lampiran yang selengkap-lengkapnya meliputi misalnya instrumen yang digunakan dalam penelitian, contoh hasil kerja siswa yang sudah ada jawabannya ini, contoh isian instrumen, foto-foto kegiatan, surat izin penelitian, rencana pembelajaran yang minimal untuk dua siklus, minimal untuk 2 siklus. Kemudian dokumen pelaksanaan penelitian yang lainnya. Yang paling penting itu tadi pakai foto-foto, video juga akan lebih baik. Misalnya nanti untuk laporan juga bisa itu. Foto presentasi yang disajikan itu juga akan sangat meyakinkan tentang keahlian dari karya ini. Berikutnya buku pelajaran. Ini bukti fisiknya buku asli atau fotokopi yang jelas menunjukkan nama penulis atau nama-nama penulisnya kalau banyak
minimal 4 orang kalau misalnya ditulis bareng-bareng. Buku asli atau fotokopi yang jelas menunjukkan nama penulis. Kemudian buku tersebut harus pula secara jelas menunjukkan nama penerbit, nama penerbitnya mana, tahun diterbitkan, serta keterangan-keterangan lain yang diperlukan. Ya. Misalnya ada yang, kalau misalnya ada persetujuan dari BSSP, nomor ISBN dan lain sebagainya. Itu buku pelajaran. Kemudian kalau modul mungkin ini agak banyak yang dipilihkan untuk modul, namun maaf banyak yang kurang sesuai. Ya. Jadi modul atau kitab. Modul adalah materi pelajaran yang disusun dan disajikan secara tertulis sedemikian rupa sehingga pembacanya diharapkan dapat menyerap sendiri materi tersebut. Jadi untuk modul itu untuk pelajaran mandiri. Sedang kitab adalah catatan tertulis suatu mata pelajaran dan studi yang dipersiapkan guru untuk mempermudah ataupun memperkaya materi pelajaran yang disampaikan di dalam proses pembelajaran. Di sini untuk modul mungkin banyak Bapak Ibu yang mengajukan karena itu yang namanya juga publikasi. Mestinya modul itu juga dipublikasikan. Terkadang ditemukan guru mengajukan menilaikan modul dijilid baik orang, cuma diklik di apa itu namanya ya, di cepet itu loh. Lah nek ngono kira-kira dicetak berapa Bapak Ibu? Cetak 1 ya. Nah kalau cetak 1 itu dipublikasikan atau tidak? Nah, terus penggunaannya bagaimana? Masa gantian? Misalnya pinjemi gantian begitu kapan ramu dengan ini. Jadi ini harus dipublikasikan, dicetak minimal sejumlah siswanya. Kemudian nanti ada bukti fisik, ya, modul itu digunakan untuk pembelajaran, dipelajari siswa begitu. Ya, ini. Harusnya begitu Bapak Ibu. Ya. Kemudian kita punya satu alternatif Bapak Ibu untuk publikasinya. Ini di buku 4, belum ada kayaknya ini. Tapi ini hanya satu apa yang namanya kesepakatan saja. Ini karena eranya era digital, modul ini bisa saja dipublikasikan dalam bentuk digital. Semoga nanti disusun ada dasarnya nanti. Tapi kita punya pemikiran kan sekarang eranya digital. Bahkan kita menuju paperless. Apakah harus dicetak hard copy? Maka ya agaknya ya karena kita menuju paperless bisa saja itu nanti modul tersebut di-share, dibagi, dipublikasikan misalnya dalam bentuk link atau mungkin di web sekolah misalnya ada materi apa, tetapi juga harus ada bukti bahwa materi itu digunakan untuk pelajaran. Ya semoga rakyat lalu fotonya jauh hasil. Kalau kamu belajar pakai ini di foto misalnya atau foto bapak ibu ini masih misalnya itu ada 3 oh memang betul ini modul ini digunakan untuk pembelajaran. Karena mesti ketika bapak ibu menilaikan modul itu mesti bapak kepala sekolah ini mesti diminta membuat pernyataan bahwa modul ini digunakan untuk pembelajaran di sekolah. Betul benar Bapak Ibu? Iya. Mesti ada keterangan. Kepala sekolah itu ya ora tau ngecek yo tenan apa ora ya. Pokoknya kepala sekolah itu pengen anak buah dan naik pangkat itu semua sama seperti itu. Ya. Kalau sini enggak? Alhamdulillah. Ya, jadi harus memang digunakan. Tadi kan disusun bukti kan disusun dengan apa sesuatu yang tidak jujur. Tadi kan ada seperti itu. Ya. Ciri modul, nah ini Bapak Ibu udah periksa mungkin ya. Modul umumnya memuat petunjuk siswa. Karena ini digunakan untuk belajar mandiri, ada petunjuk siswa. Ada kedudukan modul, karena ini capaiannya ada silabusnya ya, silabinya. Dan kedudukan modul ini di mana itu? Isi materi bahasa, buku kerja siswa, berarti ada cek kompetensinya. Buku kerja siswa, ada buku evaluasi dan buku pegangan tugas bila ditentukan ya, buku pegangan tugas. Kemudian
ciri khas modul adalah tersedianya berbagai petunjuk yang lengkap dan tinggi agar siswa mampu menggunakan modul dalam pembelajaran mandiri. Jadi petunjuk yang jelas. Kita lanjut. Untuk kerangka isi modul, setiap modul terdiri dari beberapa kegiatan belajar yang diawali dengan pendahuluan, berisi petunjuk dan cara belajar, dan juga jelas untuk kelas mana. Jadi sudah jelas kelasnya mana, kompetensi apa, itu sudah jelas. Kemudian setiap kegiatan belajar terdiri dari sajian materi apa yang harus dipelajari peserta didik. Kemudian ada latihan untuk memperdalam pemahaman mengenai materi yang telah dipelajari dan diberikan petunjuk bagaimana cara mencari jawabannya. Jawaban umumnya nanti ditaruh di belakang Bapak Ibu. Dalam praktek kadang ada Bapak Ibu membuat modul soal setengah lama, jawabannya langsung nanti sore. Kira-kira anaknya garapnya piye Bapak Ibu? Di bagian atas soal, bawah langsung ujinya. Ya anak nggak usah bawa, baca langsung lihat kuncinya kan, maka kunci di belakang. Walaupun anak bisa saja langsung teruji, tapi kan harapannya modul itu dibuka dari depan. Setelah selesai lihat kuncinya, baru buka bagian berikutnya seperti itu. Kemudian juga ada rangkuman yang berisi aspek-aspek yang esensial dari setiap kegiatan belajar. Kemudian ada tes formatif. Di bagian akhir ada kunci jawaban ya, dan daftar pustakanya. Untuk kerangka juga tidak terlalu jauh berbeda dengan modul tadi Bapak Ibu. Ya. Hanya kalau modul tadi harus jelas langkah-langkahnya, petunjuk-petunjuknya itu aja. Nah, kemudian bukti fisik buku pedoman guru Bapak Ibu. Ini yang banyak banyak yang belum sesuai. Banyak juga yang mengajukan, tetapi rata-rata isi buku pedoman guru tadi adalah rencana pembelajaran. Mulai dari silabusnya, mulai dari rencana RKT-nya, rencana semesteran ya, prota, promes, apa itu silabus, RPP begitu. Lalu yang namanya prota, promes, silabus, RPP ini sudah dinilaikan di PKB Bapak Ibu, di PKB Bapak Ibu sudah dinilaikan. Kadang-kadang isi utamanya cuma beberapa lembar, 6 lembar, 7 lembar seperti itu. Bahkan kadang-kadang beberapa guru buku pedoman guru ini sama, jadwalnya sama, padahal kompetensinya mungkin tidak selalu sama. Ya. Jadi buku rencana kerja guru ini adalah buku rencana guru selama 1 tahun yang secara jelas menunjukkan nama penulis dan tahun rencana kerja tersebut. Ya. Dalam satu periode kepangkatan guru hanya bisa menilaikan 1 kali untuk buku pedoman guru di sini. Kemudian buku pedoman guru ini memuat secara jelas kompetensi yang akan dikembangkan. Jadi harus jelas Bapak Ibu. Jelas kompetensi yang akan dikembangkan. Nah, sesuai capaian kompetensi. Ada 4 kompetensi guru, mulai dari pedagoginya, mulai dari profesionalnya, sosial ataupun kepribadian itu. Dari 4 kompetensi itu mana yang paling lemah? Nah, tentu fokusnya ke situ. Walaupun tidak menutup kemungkinan semua dikembangkan, tetapi mestinya ada yang fokus. Fokusnya apa? Di kompetensi yang paling lemah. Nah, selama ini Bapak Ibu guru tidak pernah menganalisis kompetensi mana yang lemah, pokoknya ngejoke. Guru A, guru B ya sepodo ae. Jadwalnya kapan itu dilakukan, bahkan semuanya sama. Ya, mestinya enggak demikian. Sesuai kebutuhan kita masing-masing. Kelemahan kita di mana gitu. Kemudian buku tersebut dilengkapi pernyataan keaslian. Ini gampang banget. Kelas sebelah umumnya oke. Ini sistematika buku pedoman guru. Ini bagian awal, ini ada nama judul yang menerangkan identitas guru dan tahun kerja dari rencana tersebut. Kemudian lembar persetujuan kepala sekolah, kata pengantar, daftar isi.
Ini bagian isi, ini tadi bagian awal. Bagian isi terdiri dari beberapa bab. Satu, pendahuluan. Di sini menjelaskan tentang tujuan pembuatan rencana kerja tahunan guru, kompetensi yang akan ditingkatkan, yang ini tadi dibaca dulu. Jadi kompetensi mana yang akan ditingkatkan dan ringkasan target-target yang akan dicapai. Ini masih di pendahuluan. Kemudian ini di intinya rincian rencana kerja. Ini bagian yang paling dominan, maksudnya yang dominan di sini. Bukan dominannya di penunjangnya. Ini bagian paling dominan, harus dinarasikan, disajikan dalam satuan waktu bulanan selama 1 tahun. Rencana kerja tersebut berupa paparan rencana guru yang bersangkutan di dalam meningkatkan kompetensinya sebagai guru, yakni di kompetensi pedagogi, profesional, kepribadian maupun sosialnya. Jadi 4 kompetensi ini. Tapi tentu mana yang paling dominan dari 4 kompetensi ini yang perlu ditingkatkan berdasarkan analisis analisis kinerja. Kemudian bab 3 penutup menjelaskan ringkasan rencana kegiatan dan target yang ingin dicapai. Bagian penunjang lampiran-lampiran yang menunjang rencana. Jadi RPP dan lain-lain tadi adalah bagian penunjang. Ini yang terakhir Bapak Ibu, masalah-masalah yang sering kita hadapi selama ini, ya, masalahnya ada pengembangan diri yang tidak dilengkapi dengan surat tugas. Kali ini mungkin dengan artinya nanti tinggal bisa diperbaiki dengan permohonan surat tugas atau izin dari kepala sekolah. Ada laporan pengembangan diri yang tidak lengkap. Laporan diri PD-nya asal jadi tadi saya singgung. Laporan jika misal lembar itu tadi ya kayaknya asal jadi. Bahkan mungkin 2 lembar itu beberapa laporan pengembangan diri itu tadi asal jadi. Ini masalah. Kemudian ada yang lain, ada artikel yang tidak jelas ide atau gagasan pengalaman gurunya. Artikel Bapak Ibu, artikel harus jelas ide atau gagasan pengalaman guru. Jadi ini sifatnya ide guru, gagasan guru, ya. Jadi mestinya yang namanya gagasan ide itu mestinya sesuatu yang baru, bukan sesuatu yang sudah sangat terbiasa dijalankan, bahkan sudah banyak yang melakukan, bahkan dari gerakan nasional. Nah ini kan bukan ide gagasan pengalamannya guru kan. Di sini artikel itu harus jelas ide gagasan pengalamannya guru. Ya. Tentu yang positif nilainya mestinya yang mampu meningkatkan hasil kompetensi siswa misalnya tadi. Kemudian penerbitan surat kabar yang diduga tidak lazim. Bapak Ibu, penerbitan surat kabar yang diduga tidak lazim. Kok tidak lazim? Kalau yang namanya surat kabar umumnya isinya adalah kabar, ya, artinya berita, ya. Masa surat kabar isinya dominannya malah artikel. Ada yang rata-rata 20 bahkan sampai 40 artikel dalam 1 hari terbit. Nah ini kira-kira mau kita menggali tiambak, kira-kira menurut lazim apa ora? Ono sing tuku Qur'ane apa ora yang menurut? Ono sing langganan apa ora kan gitu. Jadi artikel maaf, kalau umumnya ya, yang namanya surat kabar itu dominannya adalah berita, kabar. Bahkan yang nama iklan itu pun dibatasi. Ya, iklan itu juga dibatasi. Ya. Misalnya 13% itu maksimal itu. Lah mestinya yang namanya misalnya kiriman pembaca semacam opini, semacam tajuk rencana itu ya normalnya katakan kalau hanya 3 itu masih normal. Tapi kalau 20-an sampai 40 itu kok ini yang kurang lazim gitu. Bahkan kadang-kadang tulisan apapun dikirim, dimuat Bapak Ibu. Ketika ini dong salah-salah juga dimuat. Bahasanya tingkat ilmiahnya ya tidak ilmiah pun dimuat. Ini Bapak Ibu yang ini jadi permasalahan. Moga harapan kita kedepannya bisa lebih baik lah. Ya harus yang lazim lah begitu. Kemudian ada buku pedoman guru yang tidak jelas kompetensi yang akan ditingkatkan dan rencana peningkatannya. Tadi saya singgung ya, buku pedoman guru ya,
Jadi harapan kita mestinya yang namanya buku pedoman guru itu dasarnya adalah analisis kompetensi. Mana yang paling lemah dan itu akan ditingkatkan dengan bagaimana pelaksanaannya, kapan disajikan seperti itu. Kemudian ada juga diktat ataupun modul yang tidak lengkap untuk satu semester. Kenapa tadi harus ada silabusnya untuk memperoleh gambaran bahwa dalam satu semester itu capaian kurikulumnya seperti apa? Nah, modul ini ada di mana? Cakupannya bagaimana? Begitu. Kemudian ada modul yang tidak ada peta kedudukan modulnya, silabus, petunjuk belajar dan lain sebagainya. Tidak ada evaluasi, kunci, referensi, begitu. Juga ada laporan karya inovatif yang tidak lengkap asal jadi. Kalau karya inovatif, Bapak Ibu, wajib ada yang namanya proses pembuatan. Proses pembuatan. Di foto, coba video sekarang itu, ini bikin video kan gampang, pakai aja, gampang. Semua udah bawa kamera kan. Jadi untuk karya inovatif, prosesnya harus didokumentasikan, di foto, di videokan begitu. Termasuk perancangannya itu didokumentasikan semuanya, proses produksi, pembuatan, step by step, kemudian sampai jadinya seperti apa. Sampai jadinya seperti apa. Kalau bentuknya itu alat pelajaran digunakan untuk pembelajaran, buktinya ada laporan penggunaannya. Jadi laporan pembuatan dan laporan penggunaan, termasuk barang apa itu hasil karyanya tadi harus didokumentasi. Kemudian juga masalah lain adalah lampiran seminar yang tidak lengkap. Tadi di depan sudah kita sampaikan kalau seminar itu harus apa saja itu harus lengkap. Kemudian yang terakhir ini permasalahan kita, Bapak Ibu. Ada video, kalau ini berbeda dengan permasalahan lain, ini permasalahan kesulitan tim saja. Rata-rata laptop sekarang sudah tidak ada CD-nya. Ini sedang coba kita cari solusi lah. Kira-kira mungkin dia ya supaya memungkinkan. Laptop sekarang rata-rata sudah tidak pakai CD-ROM. Nah, ketika ada Bapak Ibu guru yang menyampaikan laporan videonya dalam bentuk CD-ROM, tapi ini permasalahan teknis Bapak Ibu ya, bukan permasalahan di Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu kan produksi videonya tadi. Ini yang teknis sebenarnya. Nah, kemarin kita merangkum masalah-masalah yang banyak ditemukan di Bapak Ibu semuanya, antara lain ini masalah-masalah yang sering muncul. Khusus untuk video ini masih kita kaji Bapak Ibu, kira-kira nanti tekniknya seperti apa. Ya. Ini barangkali demikian Bapak Ibu untuk penyajian kita. Ya. Semoga ini sosialisasi ini memberikan manfaat bagi kita semua dan mari bareng-bareng kita tingkatkan. Ya. Kalau ada sekretariat, ada tim penilai itu hanya fungsi kontrol saja untuk menjaga apa itu meyakinkan bahwa kita semua ini membuat karya-karya yang memang mampu meningkatkan kinerja kita sebagai guru maupun prestasi anak-anak kita dan juga kinerja sekolah. Demikian Bapak Ibu yang dapat kami sampaikan, karena kita nanti roadshow itu roadshow nanti tidak lokasi. Demikian saya cukupkan, saya kembalikan ke Pranoto. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.